Shalom, selamat pagi buat kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita mau belajar Pray and Bible Study. Sebelumnya kita mau tundukkan hati kita mau fokus, kita mau menyerahkan untuk Roh Kudus memampukan kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali datang ke tempat kudus-Mu, mengucap syukur ya Tuhan, buat anugerah nafas kehidupan yang kembali Kau percayakan kepada kami. Tuhan, pada hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin duduk tenang untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk bisa fokus ke depan dalam beberapa menit. Tuhan, kami juga mohon selidiki hati kami pribadi, lepas pribadi, layakan kami Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, baik dari pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Biarlah kami dilayakkan untuk bisa memuji menyembah Engkau yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ira Tuhan, dan biarlah ya Tuhan Kau berkati seluruh jaringan device dan jaringan internet yang akan kami gunakan. Biarlah Tuhan kami mau patahkan segala pekerjaan iblis yang akan mengganggu untuk Pray and Bible Study ini beracara Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk juga Ibu Tirsa yang akan Kau pakai menyampaikan isi hatimu. Berkati beliau Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan pewahyuan yang baru untuk Ibu Tirsa bisa menyampaikan isi hatimu, dan biarlah ya Tuhan kami bisa menangkap isi hati itu dari pertolongan Roh Kudus, dan kami bisa dengan pertolongannya juga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kelanjutan daripada acara ini kami akan berdiskusi untuk kami bisa lebih dalam lagi mengenal akan Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami mau siap menaikkan pujian penyembahan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian kembali seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan
pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik, kita akan menyerahkan kepada Ibu Tirsa Yolanda untuk sharing firman Tuhan pagi ini. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan serta membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami percaya suara-suara yang kami dengar dari puji-pujian yang mengangkat tentang apa yang akan kami rasakan dalam kehidupan kami, boleh kami renungkan dari saat pertama kali kami masuk ke dalam pelayanan ini. Yang akan disampaikan boleh sampai kepada kami masing-masing dengan tuntunan untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca Yesaya 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan bunga lebat akan bersorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita.
Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melihat kasihnya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca ayatnya yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Perjalanan tahun 2018 yang Tuhan izinkan untuk saya melihat bagaimana keindahan dari Holy Land dan melewati padang gurun yang cukup luas dan cukup lama, itu membuat hati saya merasa bagaimana ya, ketika saya membaca firman Tuhan terus saya melihat hal yang nyata, lalu saya mulai berpikir begini, aduh bagaimana ya kehidupan di masa lalu dengan kondisi yang kering, yang serba gersang ini. Apakah orang-orang itu bisa mengalami kehidupan? Apakah orang-orang itu bisa mengalami satu masa yang cukup berat ya, kalau kita melihat padang gurun yang kering, yang gersang, yang tidak kelihatan mata air, tidak kelihatan tumbuh-tumbuhan. Ya, pada waktu penglihatan yang saya tahun 2018 itu sudah banyak perubahan ya, tetapi kalau dilihat dari bacaan firman Tuhan ini kita bisa merasakan bagaimana keringnya, bagaimana tandusnya suasana pada saat itu. Namun keselamatan bagi umat Tuhan itu benar-benar nyata ketika kita menyaksikan lagi, ketika kita melihat lagi tentang firman Tuhan ini, ya dan amin, di zaman yang saat ini kita bisa rasakan. Kita renungkan satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Dan ketika kita melewati padang gurun itu, kita bisa menyaksikan lagi bagaimana tumbuh-tumbuhan, tanaman yang semuanya diciptakan begitu luar biasa. Dan ketika kehidupan kita berada di posisi padang gurun, berada di posisi yang sangat kering, sangat gersang, tidak ada pengharapan. Dan disitulah kita boleh menyaksikan bagaimana kalau penyertaan Tuhan selalu baru setiap hari buat kehidupan kita. Dan saya bisa merasakan secara pribadi ya, bagaimana ketika kita mengalami satu masalah yang cukup berat, dan kita tidak bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kondisi yang dialami ketika berjalan di padang gurun itu, seperti itulah perasaan kita. Seperti tidak ada pengharapan, seperti tidak ada lagi apa yang harus kita saksikan kalau kita
tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata ketika kita melihat lagi ayatnya yang berikutnya yang menyatakan bahwa seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Seperti itulah kondisi daripada keadaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berpengharapan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka mawar, tanaman, segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan yang ada di depan kita, kalau kita sirami secara kontinu, secara rutin, maka dari yang tidak ada akan menjadi ada. Nah, seperti itu juga ketika kita tidak mengenal sama sekali kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau belajar, kita tidak mau menggali kebenaran firman Tuhan, maka seperti itulah, seperti tanah gersang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidup. Dan yang ayat yang berikutnya dikatakan, akan bersorak-sorak ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan benar apa yang terjadi. Ketika kita melewati masa-masa sulit padang gurun itu, kemudian kita setia dalam pelayanan kita, istilahnya setia di dalam kita menaruh benih atau memberikan siraman air kepada tanaman itu, maka akan terjadi tanah yang subur. Begitu juga dengan diri kita, begitu juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau kita merefleksi kembali tentang perjalanan kita bersama dengan pelayanan kita sepanjang kehidupan ini. Bahwa ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka akan ada cara Tuhan yang akan menolong kita. Dengan cara yang berbagai macam cara Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Asal kita mau mendengarkan suaranya, asal kita mau mengikuti langkah-langkahnya untuk melewati padang gurun, untuk melewati masa-masa kesulitan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setia, kita harus tekun, dan kita harus juga sabar menanti tentang jawaban Tuhan. Kemudian kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan yang semacam ini saya ketemukan di dalam pelayanan kita sehari-hari bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan saudara-saudara kita seiman di dalam kehidupan bergereja. Terkadang kalau seseorang curhat kepada kita mengenai persoalannya, mengenai masalahnya, pastilah kita selalu katakan, ya kuatkanlah hatimu dan janganlah takut karena Tuhan akan datang untuk memberikan pembalasan. Misalnya dia melakukan sesuatu, ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada dirinya, kemudian dia merasa sakit hati dan dia cerita kepada kita. Dan kalau dikatakan bahwa kita memberikan penjelasan kepadanya mengenai Tuhan akan memberikan pembalasan, itu tidak mungkin. Namun kita katakan, ampunilah apa yang dia lakukan kepada kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka belajarlah untuk kita mengampuni sesama manusia. Namun di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dijelaskan bahwa Allahmu akan datang dengan pembalasan. Bagaimana pembalasan dan ganjaran yang ia sendiri akan dan dia sendiri akan menyelamatkan kita. Kalau kita melihat lagi refleksi ke belakang dari bacaan ini, kuatkanlah tangan yang lemah dan lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Jadi kita kembali lagi kepada ayatnya yang ketiga dan keempat itu, kita boleh menyaksikan bahwa kondisi orang yang sudah merasa bahwa tubuhnya lemah, tubuhnya
sakit dan tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah lesu, mereka sudah tidak berdaya, tetapi ada kata-kata yang sangat menguatkan bahwa Tuhan akan datang, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Pembalasan yang bagaimana yang Dia lakukan? Pembalasan yang sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dengan cara ketika kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita dengan kondisi yang sangat lemah, maka Dia akan membalas kita dengan pengharapan. Pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jikalau kita mengaku dosa, dari 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa jikalau kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil, mengampuni segala dosa dan kesalahan, menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah Allah kita. Dan yang akan menjadi ganjaran Allah, Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan menolong setiap pribadi, bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dengan kehadiran daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nubuatan Nabi Yesaya menjelaskan kepada kita setelah ribuan tahun lamanya baru terjadi yang namanya kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang berikutnya yang dapat kita lakukan dan dapat kita saksikan? Coba kita saksikan lagi di ayatnya yang kelima dan yang keenam. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai di padang belantara. Jelas Bapak Ibu bahwa bacaan kita pada hari ini menuntun kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar, memberikan padang gurun yang tadinya gersang menjadi sukacita, menjadi tanam-tanaman, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa bersorak-sorai. Dan pada saat kedatangan Kristus, Dia sudah membuktikan kepada semua umat manusia bahwa orang tuli bisa dengar, telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Dan Dia memberikan berbagai macam mujizat-mujizat. Orang lumpuh bisa melompat seperti rusa. Sudah menyembuhkan berbagai macam cara Tuhan untuk menolong orang-orang. Dan mulut orang bisa akan bersorak-sorai. Dan mulut orang banyak yang bersukacita karena mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami sukacita yang berasal daripada Bapa di surga. Demikian pula Tuhan juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana karya Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan terjadi sampai hari ini kita bisa merasakan. Sampai hari ini perjalanan yang begitu panjang yang diceritakan oleh kitab Yesaya ini Tuhan. Tuhan telah buktikan kepada kita semua bahwa cara Tuhan yang luar biasa melalui putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia, memberikan angin sejuk, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban yang luar biasa bagi setiap orang yang berpengharapan dan yang berserah sepenuhnya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita juga bisa menyaksikan ayatnya yang ke-9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jadi
pemisahan terjadi. Orang yang diselamatkan, bagi orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Bapa di surga, bagi orang-orang yang beriman, dipisahkan. Padang gurun tidak akan terjadi lagi jikalau kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Bapa di surga. Padang gurun tidak akan kita alami lagi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bersama-sama dengan Yesus, kita mampu melakukan luar biasa perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Dan itu kita bisa buktikan. Ayatnya yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai sedemikian pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan yang dapat kita renungkan dan yang dapat kita saksikan. Jikalau dalam kehidupan kita menyerahkan sepenuhnya pergumulan kita, padang gurun yang cukup berat, yang cukup luas, yang cukup di luar pemikiran kita sebagai manusia biasa, bahwa kita dapat melalui. Namun firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita bahwa semuanya itu dapat kita lalui. Kalau kita berharap berserah sepenuhnya kepada Bapa di surga. Kalau kita mau menyerahkan, mau meletakkan segala pergumulan ke dalam tangan Bapa di surga. Sehingga apapun juga yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, hanya kepada Bapa di surgalah kita dapat berserah. Kita dapat memberikan cerita-cerita kita, kesulitan-kesulitan kita. Dan teman-teman yang ada di sekeliling kita mendukung kita dalam mendoakan, dalam memberikan kekuatan, support, ataupun juga penghiburan kepada kita. Sehingga segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan ini akan menjadi ringan jikalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh bermanfaat bagi kehidupan kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Sepanjang minggu kita sudah lalui, Tuhan yang sama yang akan mendampingi, membimbing kita untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan kita tetap bersama Pray and Bible Study di dalam setiap harinya untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama menutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih penjelasan dan pengertian mengenai firman pada pagi hari ini menguatkan hamba sendiri secara pribadi, namun juga dapat menguatkan saudara-saudara kekasih kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Sehingga ketika kami berjalan ke depan, kami percaya bahwa jawaban doa, kerinduan kami akan terjawab indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur di hari kami bisa menikmati Tuhan istirahat kami di hari weekend ini Tuhan. Engkau tetap menyampaikan isi hatimu kepada kami yang mendengarkan, baik yang di room Zoom ini maupun nanti teman-teman kami yang mendengarkannya melalui YouTube. Tuhan, terima kasih karena melalui renungan pada firman-Mu melalui kitab Yesaya 35 ini Tuhan, kami kembali Kau kuatkan dan teguhkan hati kami bahwa selalu di dalam Engkau ada pengharapan. Apapun yang ada di depan kami, apapun musim yang ada di depan kami, ketika kami melihat kepada Engkau, kami memiliki pengharapan dan kami
mengetahui bahwa Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami mau bersyukur untuk Ibu Ira yang sudah Kau pakai membawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian, penyembahan. Kau pakai Ibu Ira dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Biarlah Ibu Ira seperti firman yang kami dengar, apa yang sudah dia alami, apa yang sudah dia saksikan, apa yang sudah dia terima, boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang, bukan hanya bagi Pak Ivan, suaminya, bagi anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucunya, bahkan bagi lingkungannya Tuhan, bahkan bagi dimanapun dia berada, dia boleh menjadi kesaksian yang hidup, bahwa Allah sumber keselamatan Ibu Ira. Kau berkati Ibu Ira dengan segala talenta, dengan segala tanggung jawab yang Kau percayakan kepadanya. Biarlah dia boleh Tuhan mengelolanya sebagai hamba yang setia, sehingga pada saat Kau dapati nanti, Engkau akan berkata bahwa Ibu Ira adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Tirsa yang telah Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau terus akan menambah-nambahkan hikmat, akan menambah-nambahkan kapasitas kepada Ibu Tirsa Tuhan dalam pengenalan akan Engkau, di dalam pengertian, pengetahuan akan Engkau, sehingga apa yang Ibu Tirsa terima daripada Engkau, Ibu Tirsa bisa bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Tirsa di dalam tengah keluarganya, dengan adik-adiknya, dengan ipar-iparnya, di dalam pelayanannya, baik di gereja maupun di acara sosial lainnya. Kau pakai Ibu Tirsa, bantu dia mengelola, memanage waktu untuk bisa membagikan akan kebaikan kemurahan Engkau yang sudah Ibu Tirsa saksikan. Tuhan berkati juga suaminya Bung Kris dimanapun dia berada. Biarlah penyertaan Engkau, perlindungan Engkau juga menjaga dan melihara bukan hanya Bung Kris, tapi Kesia anaknya. Begitu juga dengan adik-adik yang ada bersama dengannya, Harvey dan Leni. Kau berkati Tuhan, kami percaya perlindungan yang daripada Engkau, pemeliharaan yang daripada Engkau memberkati akan keluarga ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga Ibu Tirsa ini yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Mami Tina Diana Tuhan, orang tua kekasih kami ini yang telah memberikan teladan kepada kami. Terus Tuhan, di usia indahnya ini dengan kesehatan yang Kau berikan kepada Mami Tina tetap bisa menyaksikan akan karya ilahi dalam kehidupan Mami Tina. Mami Tina tetap Tuhan boleh dipakai menjadi tiang doa bagi bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya orang yang ditemui, tapi bahkan juga Mami Tina boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan yang hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk Mami Tina yang telah memberikan standar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati akan anak-anak Mami Tina, akan Ibu Fani, dengan segala apapun yang sedang dikerjakan oleh Ibu Fani, kami percaya melalui tangannya Tuhan, segala apa yang dia kerjakan bisa Kau buat berhasil. Kau berkati Ibu Fani sebagai anak, sebagai kakak, sebagai ipar, sebagai ibu, bahkan sebagai saudara, dimanapun saudara seiman atau apapun Ibu Fani Kau tempatkan, Ibu Fani boleh Tuhan menyaksikan, membagikan akan kabar keselamatan yang sudah Ibu Fani terima. Pertolongan yang dari Engkau, Ibu Fani bisa bagikan kepada orang-orang, dan orang-orang bisa rindu Tuhan untuk mengenal akan Tuhannya Ibu Fani. Tuhan, terima kasih juga untuk Pak Yohanes Parapat dengan istri, dengan ketiga anaknya, Shalom, Grace, dan Mercy. Tuhan, Kau pakai keluarga ini semakin lebih heran lagi di dalam Engkau. Kau pakai akan pemberitaan Injil yang akan disampaikan oleh keluarga ini. Biarlah ya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa dibawa kepada Engkau untuk mengenalkan akan
Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan mereka. Kami menyerahkan segala pergumulan apapun yang ada di tengah keluarga ini, Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu menolong Pak Yohanes Parapat dan seluruh keluarganya bisa menyaksikan jalan keluar yang Kau siapkan buat mereka. Segala apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan untuk keluarga ini, untuk sekolah anak-anak atau apapun, biarlah kemurahan Engkau akan membuat mereka menikmati pemeliharaan Engkau yang setia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Daniel, anak daripada kekasih kami ini, Tuhan. Kami percaya di masa mudanya Engkau terus menjaga kehidupannya. Roh Kudus senantiasa menutup bungkus apapun yang menjadi keputusan Daniel dengan bijak, dengan pertolongan Roh Kudus. Daniel bisa mengambilnya dengan segala otoritas, segala tanggung jawab, segala talenta yang Kau titipkan kepada Daniel. Dengan penuh bijaksana, Daniel sebagai anak muda bisa mengelolanya dengan baik, bisa menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar Daniel, baik di perkantorannya, baik di lingkungannya, maupun di tengah keluarga besarnya. Daniel bisa menjadi kesaksian Tuhan, sehingga dia bisa memberitakan akan kabar keselamatan yang sudah Daniel terima. Berkati akan masa depan Daniel, pasangan hidup, kami percaya Engkau telah menyiapkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, pasangan hidup yang bisa membawa Daniel lebih melekat kepada Engkau, lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anak muda yang ada di tengah kami ini dengan segala hikmat, dengan segala pengetahuan, dengan segala kebijaksanaan, kebajikan yang ada kepadanya untuk menjadi berkat bagi kami yang ada di PBS ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan PBS ini, kami rindu Tuhan untuk orang-orang yang sudah mendengar dari YouTube, Kau pakai, Kau berikan mereka pemahaman, Kau singkapkan pengetahuan-Mu melalui pada saat mereka mendengar, mereka bisa mengerti, memahami dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan, orang-orang yang kami rindu memiliki pemahaman visi dengan kami untuk mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya jiwa-jiwa yang daripada Engkau saja yang akan Kau tambahkan ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan hamba Kemal dan hamba, biarlah ya Tuhan kami terus dalam kehidupan kami memuliakan Engkau karena Engkau telah menolong kami seperti Yesaya 35 ini. Ketika di Yesaya 34 kami melihat ada hukuman, tapi ketika di 35 Engkau memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami adalah orang-orang yang diberkati Engkau. Biarlah kami juga menjadikan saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang yang kami temui. Kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu, biarlah kami boleh menyatakan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri doa kami mau berdoa seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita Baik, masuk sebelum kita doa masuk berkat. dalam diskusi dan nanti mungkin ada yang mau bertanya, mau bersaksi dan segala sesuatunya, kita akan ditutup dulu dengan doa berkat, doa penutup oleh Ibu Tirsa, baru kita masuk ruang kesaksian. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kiranya kita akan mengakhiri doa pagi pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala pikiran kami
menyertai memberkati kami hari ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sudah selesai ibadah pagi hari ini. Terima kasih. Kita langsung aja ya, Bu Fani, dengan Iya, Pastor. kita akan bahas sedikit mengenai Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, bagaimana keselamatan bagi umat Tuhan. Oke, ada yang bisa mulai atau ada yang sudah ada gambaran-gambaran kira-kira bagaimana? Saya kasih gambaran ringkas ya sedikit supaya membantu kita untuk apa ya? Untuk kita bisa mengeksplor ini ayat ini ya. Yesaya 35 ayat 1 adalah lukisan bagaimana segenap ciptaan ya, memang tadi nggak ditekankan tapi di sini dikatakan segenap ciptaan dia padang gurun, dia bilang padang gurun, padang kering akan bergirang. Mereka ada lukisan tentang ciptaan kembali bersukacita menyongsong apa? Kembalinya kemuliaan di dalam segenap alam. Ya, ada sukacita yang menyongsong dari padang gurun, semuanya akan bersukacita. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, ia akan bersorak-sorai. Baru ada kemuliaan karena apa? Ayat 5 pada waktu itu orang buta akan dicelikkan ya. Ada sesuatu tadi Tirsa bilang ada kalau dalam konteks ini keselamatan bagi umat Tuhan, ini adalah satu nubuat Yesaya bahwa akan ada keselamatan. Jadi mata di sini yang dikatakan mata-mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini gambaran secara singkat ya. Ada padang gurun, tetapi ada sukacita. Oke, silakan ada yang mau mulai. Gambarannya sudah saya kasih. Silakan. Weni start tadi kayaknya dia udah buka-buka buku Alkitab. Silakan Ibu Weni. Halo. Atau ada yang mau? Boleh, Ini dia, sudah. bolehkah aku mendapat contekan sedikit dari anak muda Daniel? Aku suka sangat diberkati dengan Oke, anak muda Daniel. Sebelum yang paling tua. Ayo Bro Daniel. Apa sih ayat 1 sampai 10 kira-kira aja? Halo pagi. Pagi Daniel. Bentar ya. Oke. Oke. Ja- Oke, jadi kalau dari aku mungkin ngelihatnya em, ada dua situ. Jadi penangkapan aku adalah di dalam hidup ini kita tuh menghadapi dua situasi. Situasi pertama itu adalah situasi di mana memang Tuhan kehendaki kita untuk berada di situasi tersebut. Situasi kedua itu memang berbicara mengenai tempat di mana Tuhan ingin kita pergi dari situasi tersebut. Ayat 1 sampai 10 ini sepertinya memang lebih nge-refer atau merujuk ke situasi pertama, di mana situasi tersebut memang Tuhan izinkan untuk terjadi dan memang harus kita jalani dibandingkan kita yang harus pergi seperti Abraham misalnya pergi ke tempat lain. Nah, kalau kita bicara situasi satu dan ayat 1 sampai 10, aku sih nangkepnya ada tiga hal. Yang pertama itu reality. Banyak orang sebenarnya ngeluhin misalnya mengenai keadaan yang tidak baik dan sebagainya macamnya, termasuk aku sendiri. Tapi ya realitinya
di sini memang dijelasin yang namanya padang gurun, padang belantara dan segala macam itu tuh tidak perlu lagi untuk dibahas kenapa itu terjadi karena itu memang standarnya memang harus terjadi di dalam hidup ini dan itu memang udah ditegaskan berapa kali lah di ayat-ayat tersebut. So itu yang pertama. Selain reality, ayat ini juga berbicara mengenai pola pikir. Jadi banyak hal sebenarnya di poin-poin yang disampaikan tadi sama Umat Tirza juga ya. Kayak bagaimana misalnya kayak kita melihat keadaan kita, and then pesan dari Tuhan seperti kuatkanlah hati kita, janganlah takut karena Allah akan datang, etc., etc. Jadi ayat ini juga mengajarkan kita bagaimana kita harus punya cara pandang pada saat kita dealing dengan situasi-situasi yang seperti ini. Dan yang ketiga, itu berbicara mengenai hope and rewards. Kayak dengan tahu reality tersebut dan dengan menggunakan cara pikir tersebut, apa sih pengharapan yang kita akan dapat kayak gitu. Nah, pengharapan dan atau rewards ini tuh sepertinya terbagi dua kalau aku nangkepnya. Jadi di ayat yang pertama sama kedua tuh tadi yang kayak tentang padang gurun akan jadi apa? Lupa sih akan bersorak-sorak. Lalu ayat 2 juga, I think itu berbicara memang mengenai actual blessing ya, kayak blessing in the physical form. Tapi aku nangkepnya di the rest of the passage atau di ayat-ayat yang lain, sebenarnya itu lebih memberi, lebih merujuk ke transformasi mentality sih sebenarnya gitu. Jadi kayak eh, dengan kita menaruh harap, kita tahu gitu bahwa ya realitinya memang seperti itu akan ada padang gurun dan kita punya mindset yang atau pola pikiran tepat, sebenarnya yang berubah itu malah lebih banyak ke gimana mentality kita, gimana cara kita pandang, gimana cara kita menjalani hidup kita sehari-hari. Bahkan mungkin ayat yang kayak ayat berapa ya? Ayat 6 yang mengenai orang lumpuh terus akan berloncat, orang bisu akan berbicara. Eh, aku tidak merasa ini tuh sebenarnya berbicara tentang mujizat karena di ayat setelahnya dibilang kayak nanti boleh dikoreksi ya seperti sebab mata air memancar gitu. Jadi orang yang lumpuh itu meloncat bukan karena dia sakit terus tiba-tiba dia jadi loncat, tapi karena segersang itu keadaan sehingga orang yang normalnya bisa berjalan jadi lumpuh. Segersang itu suatu keadaan sehingga orang yang sebenarnya bisa aja berbicara tapi malah jadi bisu. Cuman dengan tadi ya dengan pola pikir dan dengan pengajaran yang Tuhan kasih dan apa yang Tuhan lakukan, ya orang-orang ini jadi bisa berjalan lagi kayak gitu dan jadi bisa berbicara lagi gitu karena ada anugerah Tuhan di sana. Jadi memang yang berubah itu atau berkat yang banyak itu justru di dalam internal kita ya. Dan bahkan sampai ayat-ayat berikutnya itu lebih banyak cerita tentang mentality transformation rather than physical blessing. Kecuali mungkin di ayat 1-2. Yang aku tangkap kurang lebih seperti itu. Dan at the end of the day, kalau kita misalnya bisa menjalani ini dengan baik, maka di ayat 10-nya mungkin ya itu berbicara mengenai uh, nantilah di second coming dan kita akan masuk dengan Tuhan ke uh, to his place, etc. Kurang lebih itu sih yang aku tangkap. Terima kasih. Luar Terima biasa kasih. ya, luar biasa. Wow. Bagus kan. Ya, ya. Jadi supaya kita nggak lari dari konteks ya. Ini memang tadi si Daniel bilang, oke itu dia tidak dilihat orang lumpuh berjalan atau apa. Di situ dia tidak melihat ini satu mujizat gitu. Tetapi kalau kita aplikasikan ini konteks Yesaya, ini adalah kitab nubuatan bahwa nanti ada Yesus gitu. Ini bicara keselamatan kan bisa bagi umat Tuhan, yaitu seorang Yesus dan ini adalah pekerjaan Yesus ya. Setuju atau enggak? Nanti kita bisa diskusikan ini. Ini menarik gitu. Tetapi yang menarik di sini ada dua hal, adalah dua situasi yang
Daniel lihat adalah situasi yang pertama, yang situasi yang dikehendaki atau situasi yang Tuhan kehendaki buat kita. Di mana yang kedua adalah Tuhan, di mana situasi di mana Tuhan meminta kita kita pergi dari situ. Itu sesuatu yang menarik. Artinya apa? Kita sudah menjadi pemenang sih kalau saya lihat. Ada transformasi terjadi, ada reward ya ketika kita bisa melewati apa namanya? Padang gurun. Di sini kan realita, yaitu realita keadaan buruk ya. Keadaan buruk ini kalau kita lihat dari ayat 20, pasal 24, 25 itu memang bicara mengenai keadaan-keadaan buruk. Nah, pasal 34 yang tadi Wendy bilang. Jadi kita melihat secara keseluruhan hukuman termasuk bangsa-bangsa termasuk Edom ya. Oke, ada lagi yang jadi ada banyak hal yang saya juga belajar bagaimana pola pikir, cara pandang dari apa namanya dari apa namanya bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dengan secara detail ayat per ayat pada waktu khususnya ayat ayat tadi dikatakan ayat 3 kuatkanlah tangannya kan di situ itu memang benar ya. Eh, Ketika ada badai, ketika ada dia bilang kan padang gurun kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorak dua kali dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak Karmel dan Saron mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Ya, ini sesuatu sesuatu apa ya? Eh Tanggapan yang luar biasa dari orang dari dari Daniel. Terima kasih Daniel. Silakan ada lagi sebelum Weni tadi kan dia bilang Weni belum nih. Silakan. Iya, Dokter Oh, Weni. ya, terima kasih Daniel sudah memberikan sedikit clue kepada saya sebagai anak muda tuh pemikirannya memang masih jreng. Kalau saya boleh ambil tanggapan adalah memang seperti yang tadi saya dalam doa ketika kita baca mundur sebelum Yesaya 35 ini ditulis, nubuatan ini ada peristiwa sebelumnya, ada penghukuman bagi eh, Edom. Jadi habis itu ini bertolak belakang ketika akhirnya dinyatakan ada keselamatan bagi umatnya. Nah, jadi kalau saya ngelihat seperti kayak tadi kan dikasih tahu dari poin-poin awal ada beberapa musim yang memang Tuhan izinkan, memang itu harus terjadi. Itulah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tahu manusia itu bisa merasakan sukacita ketika sebelumnya ada sesuatu yang, ada peristiwa yang membuat dia akhirnya bisa, uh, gimana ya perkataannya, kita baru bisa mengapresiasi sesuatu yang Tuhan beri kalau sebelumnya ada kondisi yang terbalik situasi yang terbalik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bersuka cita. Ini sebenarnya kembali mau mengingatkan kepada saya yang kalau saya belajar di sini bahwa menjadi anak Tuhan, menjadi seorang Kristen itu nggak menjamin bahwa kehidupan lancar dan mudah. Ada padang gersang, tapi kembali lagi situasinya di sini ditekankan itu adalah situasi yang sementara, tapi ujungnya Tuhan akan pulihkan dengan situasi seperti yang kayak tadi ada mata dicelikan, segala macam itu kan nubuatan bahwa kalau saya lihat lagi, ini nubuatan yang tentang mata dicelikan, orang lumpuh, ini adalah kiasan dari bahwa ketika Yesus nanti membebaskan kita dari belenggu dosa yang mematikan, itu ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang ketika berada dalam situasi untuk proses untuk dia um, dalam pengenalan dalam pendewasaan rohani. Kalau dari saya
Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena kecelakaan, bukan karena Tuhan gak ada kerjaan atau iseng, tapi memang untuk big picture-nya ada maksud Tuhan untuk kita bisa menghargai manusia itu seringkali kalau nggak ada suatu proses dapatnya gampang itu kalau dalam aplikasi kekiniannya itu suka nggak menghargai dengan kalau didapatnya dengan mudah juga dia lupa gitu. Jadi kalau di sini seperti tadi eh, Kemal bilang bahwa Pastor Kemal bilang ini adalah nubuatan untuk yang mengisahkan tentang nanti ketika Yesus datang dia akan melakukan tanda-tandanya seperti kita belajar tentang Epifani, siapa dia, kemuliaannya dia, dan bagi kita anak-anaknya yang disebut anak-anak Tuhan, kita akan menikmati kemuliaan itu melalui pemulihan yang terjadi dalam hidup kita, dalam diri kita, ya seperti lagi yang tadi Daniel katakan, ada terjadi transformasi. Kalau kita udah dulunya udah ini nggak akan ada terjadi perubahan. Itu sih kalau dari saya saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Weni, terima kasih Adek. Ini sekarang karena tadi kita loncat-loncat dari yang paling senior ke yang middle, sekarang yang paling junior, yang paling muda di antara kita, Mami ya. Oke, silakan. Saya melihat di ayat ini luar biasa ya. Karena nggak ada kita manusia, mau kita percaya Tuhan ataupun tidak, tetap ada terjadi padang gurun di hidup kita. Tidak ada satu orang pun, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu eh, melakukan yang luar biasa. Jadi memang ini yang saya pakai, biarlah Tuhan Yesus tolong kuatkanlah tangan seperti ayat 3 ini. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Itu yang terpenting. Jadi walaupun secara manusia terlebih saya yang terlalu juga yang paling muda usia ini, tapi saya harus bilang, Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagiku, sangat baik, teramat baik. Banyak orang masih usia muda, si Elizabeth ini pun sekarang udah sakit lah ininya, tapi harus kita minta tolonglah Roh Kudus mampukan, tolong kami supaya kami kuat secara fisik. Kalau nggak kuat fisik juga, kalau kita lemah, nggak mungkin orang di ruang ICU, tapi masih bisa ini ya. Maksudnya eh, apa namanya, bisa dibilang dia seperti orang yang eh, apa namanya ber apa namanya orang yang berbunga-bunga, nggak mungkin ya. Putus. Oke, bisa kok Ah, Pastor jalan kok di sini. ah. Jadi aku harus eh, seperti dia 4 kata kepada orang yang taruh hati, kuatkanlah hati, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ya sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi walaupun kita banyak yang terjadi, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, malah mungkin itu membuat kita naik level dalam apa namanya, kalau kita bisa tabah, kita bisa sabar, kita minta Tuhan, kita dipenuhilah aku dengan buah-buah roh, supaya penuh dengan kasih-Mu, punya hati seperti Yesus, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. 9 buah-buah roh aku miliki. Satu antaranya aja, Tuhan, aku ucap syukur, penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Paling terpenting di sini ada penguasaan diri, supaya jangan sampai kita bikin Tuhan itu kecewa. Tuhan begitu baik, tapi aku tidak bisa sedikit membalas kebaikan. Biarlah anak Roh Kudus mampukan kami satu keluarga supaya kami berubah. Karena nanti akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu langit baru, bumi baru. Supaya tidak satu pun kita semua di sini maupun keluargaku, semua kita di PBS, keluarga kita
kita yang sudah seperti saya yang dituakan ini dalam usia harus menjadi warisan iman bagi keluargaku, juga kepada kasih-kasih tercinta di PBS, tadi Pesta Kemal, Ibu Wen yang luar biasa, Ibu Ira yang luar biasa, dan saya Ibu Tirsa yang luar biasa. Dia kami kalau nggak salah dibilang sudah pernah ketemu dulu di Bintaro, tapi saya nggak ingat. Tetapi saya lama-lama saya ingat, oh iya luar biasa ini Ibu Tirsa ini. Biarlah Tuhan berkati kita semua, mampukan kita melakukan semua apa yang Tuhan bilang di firman ini. Nanti akan kita bersorak-sorai, tidak bisa lagi kita bahagianya, tidak ada lagi yang lebih kita apakan lagi karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di surga. Karena tidak ada satu mustahil bagi Aku pun sanggup memampukan Amin. kita. Oh terima kasih Tuhan Yesus baik, terima kasih semuanya sudah terkasih. Tuhan Yesus berkati kita, haleluya, amin. Amin, Pastor. Yes, amin. Oke, sebelum Ibu Fani, kita kasih kesempatan Ibu Ira. Jadi tadi, Tunggu dulu sebentar. oh, baik. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ini saya masih sambil catat-catat, buka-buka apa-apa segala macam gitu ya. eh Menarik pembahasan dan pola pikir gitu ya. Pola pikir kita yang baby boomers ini dengan yang Gen Z atau Gen itu memang agak jauh berbeda. Tapi itu pada zamannya ya, kita zamannya dan kita aplikasikan itu pada masa-masa yang mungkin saya kalau gen apa sekarang yang terbaru juga gitu ya, kita mungkin berpikirnya juga akan lain. Tapi kembali lagi untuk ke ayat ini, kita tahu sama-sama Yesaya ini kita apa namanya? Yesaya ini adalah kitab yang menulis banyak nubuatan mengenai Mesias gitu. Jadi dari isinya semua adalah tentang Mesias yang kita tahu siapa Mesias itu untuk kita. Tapi pada saat itu kan mereka belum tahu siapa Mesias itu dan apa janjinya gitu ya. Dan apa janjinya dan apa sih keuntungan untuk mereka, situasi apa sih yang akan didapatkan nantinya, pokoknya segala sesuatu yang dibicarakan pada saat itu, anggaplah saat ini untuk besok, yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di besok itu. Nah, sementara nubuatan ini adalah nubuatan yang berapa ratus tahun sebelum kedatangan Mesias itu. Jadi di sini adalah penjelasan mengenai kitab ini adalah penggenapan dalam Yesus Kristus. Ini juga bagian dari mau menceritakan itu sebetulnya. Terus yang kedua juga adalah penggenapan dalam bentuk cerita mengenai kerajaan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita percaya itu kita percaya pada Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya, itu apa yang kita akan peroleh. Tuhan tuh apa namanya sangat 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 apa ya, berkuasa gitu ya, berkuasa untuk mengendalikan sejarah yang berapa ratus tahun sebelum kedatangan Yesus, tapi sudah dirancangkan gitu. Jadi sama juga keberadaan kita. Bayangkan aja nih, dunia sudah ada berapa lama ya? Kita aja udah hidupnya di tahun sekarang ini tuh 2025 sesudah Yesus lahir, ya kan?
Tapi apa namanya? Tapi Tuhan sudah merancangkan kita siapa nih Ira ini Tuhan sudah rancangkan jauh sebelum itu. Jadi bisa bayangkan Tuhan mengendalikan sejarah yang menggenapi firman-Nya. Jadi kita harus percaya ke situ. Kita harus hidup dalam pertobatan dan pengharapan pada Tuhan. Hanya apa namanya? eh, Itulah satu-satunya jalan kita mau meraih kerajaan itu. Kita mau meraih eh, apa nubuatan yang dinubuatkan itu kita percaya kepada Yesus gitu. Nah, cerita yang ini mengajak kita kembali ke masa itu, di mana masa itu menceritakan pada saat itu orang itu yang belum tahu apa-apa lagi diceritakan nih ceritanya begini loh, begini loh, begini loh. Kalau kita kan udah tahu ya, kita sekarang udah tahu gitu. Tapi pada saat itu eh, orang orang-orang itu, bangsa itu pada saat itu belum sama sekali mengenal siapa Mesias. Itu jadi pikiran kita harus eh, kita mau kalau sekarang kita lebih mudah mencernanya. Tapi nubuatan itu suatu karya, ya karya Tuhan tuh mengendalikan sejarah, gitu, mengendalikan sejarah di mana sekian tahun bisa bayangkan gak sih kalau aku membayangkannya adalah gini, Tuhan tuh membuat atau mengarang segala sesuatu, bukan mengarang ya, merancangkan sesuatu itu demikian hebatnya gitu. Sampai saat ini, sampai si Ira ini percaya sama Tuhan Yesus. Dan hanya dia dan hanya kepada dia. Sampai si Ira saat ini hanya percaya pada dia dan hanya kepada dia. Jadi kita ya itu sih yang saya pelajari untuk pagi ini. Saya dapat dengan beberapa eh, apa ya, saya lihat artikel-artikel dan membaca ayatnya itu mengenai ayat ini adalah mau menjelaskan kepada kita yaitu sukacita abadi yang dijanjikan. Sukacita abadi itu apa? Ya seperti kita tahu, kita ini di masa-masa yang apa? Kita ini masa-masa yang akan mendapatkan sukacita abadi kah? Atau kita ini yang berada di area mana harus masih berjuang untuk mendapatkan sukacita abadi itu kah? Atau bagaimana? Itu jawabannya pada kita masing-masing. Oke, demikian bukan masuk tanggapan dari saya untuk firman pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima Dan kasih. Kita sudah melihat beberapa tanggapan bagaimana kita membaca kondisi saat itu di mana Yesaya ini ditulis dan kemudian keselamatan bagi umat manusia itu di mana Yesus adalah penggenap nubuat yang digenapi, tipologi antitiponya yaitu kelahiran Yesus, Yesus yang menggenapi segala sesuatu. Oke, ada lagi. Saya belum lihat ini untuk kekiniannya apa sih dari apa yang kita pelajari masa lalu dan realisasinya melalui Yesus ya, antipologi tipenya. Terus apa ini yang aplikasi buat kita saat ini? Silakan, Ibu Fani. Baik, Shalom. Saya dapatnya semuanya dapat ya, dan saya sudah apa ya, terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa yang disampaikan oleh Pastor Kemal tadi, gambaran big picture-nya,
Terus tanggapan dari orang muda Daniel, apa yang untuk kekinian yang dia rasakan, dia alami dan dia dapat ya di Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Mami dengan segala whole picture-nya, Bu Weni tanggapannya, Bu Ira dengan sejarah-sejarahnya. Kalau saya mungkin dapatnya pagi ini sangat simpel ya. Karena mungkin setiap orang tapi remanya berbeda. Saya dapat di Yesaya 35 ayat yang keempat justru. Karena mungkin itu relate dengan apa yang saya alami dan baru-baru yang saya alami dan sedang saya alami atau mungkin ke depan ini perlu ini kan ya, saya masukkan semua ayat-ayat ini untuk apa pengharapannya. Jadi di Yesaya 35 ayat 4 ini kan dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dan saya eh, pelajari lagi, tadi saya sempat baca-baca juga, maksudnya tentang nubuatan Yesaya di Nabi Yesaya, maksud saya di ayat 35 Yesaya 35 ayat 4 ini, saya agak relate dengan yang terjadi, dengan kekiniannya, juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tirsa. Karena seringkali orang akan melihat pembalasan itu dengan konotasi yang negatif. Nah, saya punya satu perspektif saya agak similar dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tirsa. Jujur aja saya sangat terberkati ya, mungkin karena it happened to me. Jadi di sini saya melihat bahwa gini, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, apa sih relate-nya sampai yang hari ini dari nubuatan yang sudah disejarahkan tadi sudah dibicarakan oleh Ibu Ira? Satu hal, bahwa gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang kali yang kedua, itu sudah ada. Karena He know the end of our life from the beginning gitu. Kita tahu banget itu sebagai orang percaya. Jadi, kenapa ayat ini dinubuatkan di yang 35 ini? Karena Tuhan tahu it happen to us nantinya gitu. Jadinya di sini yang kita dapatkan adalah pembalasan itu ternyata pembalasan bukan pembalasan yang negatif. Itu Allah kita. Allah kita tidak pernah ada satupun kalimat di dalam Alkitab ini yang berarti dengan negatif. Jadi di sini pembalasan itu benar. Kalau kita memandangnya dengan cara pandangnya Tuhan bahwa gurun, semak belukar apapun gitu, itu kalau Tuhan mau balaskan dengan kita, tapi kalau kita relate dengan cara berpikir Tuhan ya, kita kan harus punya mindsetnya mindset Kristus bahwa Allah itu karena kita kan ada di zaman hari ini ya di kekinian. Ini ditulisnya sejarah sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi eh, lahir maksud saya maaf. Jadi kalau kita bisa katakan di ayat ini bahwa apa? Dia sudah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Karena makanya adalah nubuatan ini bahwa di zaman-zaman ini khususnya yang zaman kita hari ini kekinian ini bahwa banyak banget orang yang tawar hati. Karena makin hari tidak makin baik. Satu. Kedua, orang perlu banget diberikan kekuatan. Dan janganlah kita harus takut, karena takut itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu adalah roh. Itu roh itu bukan dari Tuhan ketakutan gitu. Jadi kalau di sini kita bisa memandang di aplikasi hari ini adalah bahwa orang yang sedang mengalami tawar hati, kelemahan atau apa, dia harus melihat, memandang kepada Allah bahwa Allah akan membalaskan itu. Tetapi kalau dia memandang kepada Tuhan, Tuhan akan membalaskan. Tadi pengertian saya similar dengan Ibu Tirsa bahwa yang dia akan berikan sama kita adalah hope, pengharapan, kekuatan, hati kita dikuatkan, kita diberikan apa ya, harapan, hope gitu. Jadi bahwa yaitu Tuhan akan memberikan keganjaran kepada setiap kita, khususnya saya, si Elizabeth Fanny, kalau saya memandang kepada Tuhan, apa yang terjadi hari ini atau yang kemarin, itu bahwa di hari kedepannya itu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Karena kalau tidak melalui semak belukar, yang Tuhan udah tahu dari dulu, si Fanny itu akan mengalami semak belukar. Nah, tapi kalau cara pandang saya benar, mindset saya benar, dan paradigma saya tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya mengenal Allah saya, maka saya akan diberikan ganjaran apa? Hati saya jadi lebih kuat, saya diberikan juga damai sejahtera, saya diberi kemampuan untuk mengolah apa yang sedang terjadi ini dengan caranya Tuhan, dan meresponnya dengan cara yang benar, karena saya yakin itu terjadi untuk saya respon dengan benar, dan saya akan menerima pembalasan bahwa itu adalah reward saya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk melewati ini, dan yang satu, itu untuk menyelamatkan saya. Karena kalau tidak melalui semat belukar itu, mungkin saya udah terseret kemana. Kalau yang saya dapat itu Pastor ya, jadi saya nggak ke ayat yang, semua ayat itu saya udah baca, tetapi yang saya klik banget itu di kekinian saya adalah Yesaya 35 ayat 4. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, Shalom. Luar biasa ya.
saya juga ayat 4 ini mau diberkati juga karena ini relate dengan apa kedatangan Yesus ya. Kalau kita lihat kan ayat 4 kita baca lagi ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang. Jadi Allahmu akan datang. Allah yang akan datang untuk membalas dan dengan ganjaran. Untuk pembalasan dan ganjaran Allah. Yang saya highlight, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi di sini kan ini Yesaya bukan nabi yang terakhir, enggak juga gitu. Yesaya adalah dari setelah Yesaya masih ada nabi-nabi lain. Tapi dia di sini Yesaya katakan dengan jelas Allah sendiri akan datang untuk menyelamatkan kamu gitu. Artinya apa? Yesus yang adalah Firman yang adalah Allah ya. Dia yang akan menyelamatkan kita. Enggak ada yang lain gitu. Jadi ini memang ayat-ayat nubuat tetapi kita baru sadar bahwa ketika kita masa itu telah kita lewati ya, kita lewati ya. Jadi secara keseluruhan ayat ini memang betul-betul menguatkan kita ya. Jadi di sini keselamatan bagi umatnya. Kembali lagi kan di sini kita orang-orang percaya dan menyambut kabar baik Yesus ya. Kita menyambut kabar baik mengenai pemulihan dan kemuliaan segenap ciptaan karena kita adalah segenap ciptaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja untuk kekinian saat ini ya. Kita jangan tinggal diam melihat, jangan tinggal diam melihat dosa-dosa ada sekitar kita. Ya. Kita jangan tinggal diam melihat dosa-dosa struktural yang ada, apalagi akhir-akhir ini ketidakadilan sosial, kejatuhan pola-pola relasi antara suku, yang sekarang yang lagi marak antara jenis kelamin gitu, antara spesies, bagaimana kita harus kita harus jangan sampai merusak lingkungan juga itu karena di sini bicara mengenai padang gurun dan segala macam gitu. Jadi lingkungan itu juga di sini dikatakan padang gurun dan ini kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai. Jadi bagian kita orang percaya, kita harus peka dalam konteks ini. Kita yang sudah diselamatkan. Jangan tinggal diam. Karena apa? Datangnya kerajaan Allah ya. Di dalam Yesus menerbitkan, tadi si Daniel bilang ada pengharapan, ada transformasi ya. Yang tidak mengecewakan, di mana kita secara secara manusia kita secara turut dalam peperangan melawan kejahatan dunia. Artinya bukan secara peperangan berperang gitu enggak ya. Kita ya kita tahu mana yang benar ya kita katakan yang benar, mana yang salah kita tegur yang salah gitu. Jangan tinggal diam gitu. Di sini yang cara-cara yang apa ya? Yang telah dituliskan di sini telah merampok manusia dari kemanusiaannya, ya, merusak keindahan dan kepunahan makna dari kehidupan ini. Itu ada sesuatu yang kita harus lakukan gitu di dalam aplikasikan ke apa ke dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana cara Tuhan di zaman ini menjawab jeritan-jeritan mereka yang tertindas. Ada air mata, mereka yang terinjak-injak, makanya kita peka. Kemarin kita belajar bagaimana kita cara kita mengasihi Tuhan dengan cara kita melihat sekitar kita. Darah-darah orang yang tidak bersalah tertumpah. Ya. Bagaimana eh, kemuliaan yang Tuhan berikan seakan-akan semu. Karena apa? Karena kita nggak ikut berpartisipasi dalam dalam apa? Dalam kita sudah memperoleh pengharapan. Tadi saya ada pengharapan, ada transformasi yang kita sudah alami karena pengenalan kita akan Yesus. Tetapi kita harus jangan tinggal diam, action gitu. Kita harus action, kita peka terhadap lingkungan kita. Jangan cuman kita peka akan kelompok kita aja gitu. Kita mesti mengarahkan pandangan kita keluar.
bagaimana orang-orang di sekitar kita yang memerlukan Kristus gitu. Bagaimana kita mengabarkan kabar baik gitu. Itu hal-hal yang sepele. Dengan apa? Bukan kadang-kadang kita pikir, oh dengan kita ngomong begini, enggak juga. Dengan apa yang kita lakukan. Dengan apa tindakan-tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup, 5 menit lagi. Bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan mengenai keselamatan umat ya Tuhan. Umat Tuhan itu bukan bicara mengenai orang Israel aja, tapi orang termasuk non-Israel, termasuk kita, termasuk mungkin ada sekitar kita yang sudah Tuhan pilih tetapi mereka belum mendengarkan Injil. Bagian kita adalah bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita mengatakan hal-hal yang simple gitu. Seperti Mami dengan tukang kebunnya Pak siapa itu lama-lama saya Pak Warso, percaya Pak siapa? Warso. Pak Warso. Nah, Pak Warso lihatlah lama-lama itu ntar dia akan teringat gitu. Oke, silakan ada lagi mungkin. Bu Tirsa sepertinya Pastor, sebelum kita tutup. Oh ya, Saya hanya ingin memberikan tanggapan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Daniel. Itu sungguh luar biasa ya, dikarenakan untuk generasi yang saat masa kini, kita sering berjumpa dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, dahsyat ya. Kalau itu saya selalu ketemu di kalau saya sedang pimpin ibadah gerakan pemuda ya di gereja, jawaban-jawaban mereka itu benar-benar jawaban yang mereka alami pada saat ini gitu. Sehingga logikanya mereka lihat pada masa yang lalu seperti yang tadi disampaikan oleh Daniel. Jadi terima kasih Daniel bahwa generasi-generasi yang sekarang ini adalah generasi-generasi yang memberikan satu pandangan yang baik, yang untuk membuat kita juga punya pola pikir yang lebih maju lagi, bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah kenyataan yang dialami pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini adalah kenyataan yang kita lalui dari masa lalu. Terima kasih, Tuhan berkati. ya terima kasih. Ya, inilah yang sering terlupakan adalah bagaimana kita benar-benar menghayati firman Tuhan ini kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghayati keselamatan kita, ya keselamatan itu seringkali terlupakan, ya. Kalau kita nggak melakukan dalam kehidupan kita, menghayati tentang keselamatan yang Tuhan berikan, karena itu adalah gratis, itu adalah cuma-cuma, ya kita nggak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Oke, terima kasih atas semua masukan-masukannya. Saya dikuatkan oleh beberapa masukan. Saya juga ini juga ketika Tirsa kasih juga saya juga baru baca-baca juga bagaimana kita betul-betul mendalami apa yang firman Tuhan katakan gitu. Makanya saya bilang ini firman Tuhan ini luar biasa. Setiap hari ada sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang baru nih. Oh ini saya baru dengar nih mengenai ini nih. Saya baru dengar ini yang saya rasakan gitu. Kalau kita baca sepintas, umpamanya saya baca renungan kita sepintas, kita kayaknya ya sudah, habis itu lewat kan. Tetapi ketika kita lihat satu persatu ayat demi ayat gitu, kita bisa langsung cari satu kesimpulan. Dan ketika satu kesimpulan itu dengan pertolongan Roh Kudus, melalui orang-orang sekitar kita, melalui komunitas kita, Pray and Bible Study ini, PBS Ministry ini, kita dibukakan pemikiran yang lebih lagi, ya. Makanya sayang sekali bagi mereka yang nggak ikut sih sebetulnya. Oke, terima kasih Tirsa atas firman Tuhan. Terima kasih Daniel khususnya atas masukannya luar biasa. Ini masukan yang fresh buat kalau dari saya ini masukan yang fresh gitu. Terima kasih juga Mami Tina Diana juga masukan yang fresh juga.
buat saya juga gitu. Jadi buat kita ini sesuatu yang baru, tetapi sebetulnya nggak baru gitu. Tuhan sudah tahu gitu. Cuman kita aja yang kadang-kadang nggak peka aja, ya. Terima kasih. Oke, Bu Fani, langsung tutup aja. Siapa? Bu Weni ya? Baik, ya kita akan ditutup pagi hari ini doanya dengan Ibu Dokter Gigi Weni. Kita persilakan Ibu, kita akan bertemu lagi hari Senin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami datang. Kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan. Terima kasih kami kembali Kau segarkan kembali Tuhan bahwa kami mendapatkan hak istimewa ketika kami Kau pilih, Kau selamatkan kami menjadi sesuatu pribadi yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Tuhan, biarlah ke depannya kami bukan hanya ketika kami menerima firman-Mu ini, ketika kami renungkan, tapi kami bisa aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kebebasan yang sudah kami terima ini dengan memuji Engkau melalui kami menyampaikannya kepada orang-orang yang Kau pertemukan kami dengan siapapun, dan kami bisa membagikan Tuhan kebaikan Engkau sehingga mereka bisa memuji Engkau ya Bapa, sehingga mereka bisa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah keselamatan yang kami sudah dapat kami bisa sampaikan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kami bisa menyampaikan dari perbuatan kami, dari perkataan kami bisa bagikan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan weekend kami hari ini, biarlah hari ini kami bisa isi untuk satu Tuhan, kerinduan kami untuk memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua. Amin. Happy